Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kandungan isi Al-Qur'anul Karim adalah Al-Qur'an bercerita tidak hanya peristiwa-peristiwa atau sejarah yang pernah terjadi, tetapi Al-Qur'an juga bercerita tentang hal-hal peristiwa-peristiwa yang mendahului kejadiannya, yang kita istilahkan dengan ikhbar bil ghaib. Jadi Al-Quran kadangkala memberi kabar kepada kita tentang sebuah peristiwa yang belum terjadi, tetapi kabarnya telah mendahului. Di antara contohnya misalkan pada surat Al-Lahab yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Secara umum isi dari surat Al-Lahab ini adalah menceritakan tentang nasib buruk atau kecelakaan yang akan dialami oleh Abu Lahab bersama istrinya yang bernama dengan Ummu Jamil. Surat Al-Lahab ini turun ketika pada saat itu Abu Lahab sedang gencar-gencarnya memusuhi Nabi, melakukan berbagai hal untuk merintangi dakwah Nabi. Mestinya Abu Lahab ketika mendengar tentang surat khusus yang berbicara tentang dirinya, mestinya dia bertobat. Tetapi yang terjadi tidak. Sehingga pada akhir hayatnya Abu Lahab dan istrinya benar-benar mati dalam keadaan sangat mengenaskan, sebagaimana diramalkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Di surat-surat yang lain banyak sekali kita mendapati tentang ikhbar bil ghaib atau kabar-kabar tentang peristiwa yang mendahului kejadiannya. Kali ini kita akan ambil contoh berikutnya, misalkan tentang sebuah surat yang bernama Ar-Rum. Surat yang berarti Romawi. Surat ini diawali dengan ayat Ghulibatir Rum, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi. Sahabat Salami rahimakumullah, ketika lahirnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad awal-awal mengajarkan agama Islam, pada saat itu sudah ada kerajaan besar yang bernama kerajaan Romawi. Dengan kekuasaan yang begitu luas, dengan bala tentara yang sangat banyak, hampir-hampir mustahil kalau bangsa Romawi itu akan benar-benar bisa dikalahkan. Namun Al-Quranul Karim turun memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin pada saat itu, di mana Allah memberikan kabar gembira dengan surat Romawi, dengan surat Rum yang menceritakan tentang takluknya bangsa Romawi. Kabar gembira ini ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, Latuf tahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sesungguhnya akan dibuka, akan bisa ditaklukkan kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik pemimpin atau jenderal perang adalah pemimpin pada saat itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut dalam penaklukan itu. Dalam hadis ini Rasul menyebut kata Kustantiniyah, yang artinya Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel adalah ibu kota dari kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Romawi Timur. Dalam sejarah kita tahu Romawi terbagi menjadi dua, yakni Romawi Barat yang bermarkas di Roma, Italia, dan Romawi Timur yang bermarkas di Konstantinopel. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 8 abad kemudian dikisahkan di sebuah selat bernama Selat Bosporus, di mana tidak jauh dari selat itu terdapat kota Konstantinopel. Disebutkanlah ada seorang anak kecil bersama dengan orang tua. Sambil duduk di Selat Bosporus tersebut, orang tua tadi berkata kepada anak kecil tersebut, "Nak, ingatlah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Latuf tahannal Qustantini. Kota Konstantinopel nantinya akan bisa ditaklukkan.
Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Nah, aku berharap engkaulah orangnya. Sahabat Salami, siapakah dua orang tersebut? Dua orang tersebut adalah Muhammad Fatih dan gurunya Syekh Samsudin. Ramalan Al-Quran dan ramalan Rasulullah akhirnya terbukti ketika Muhammad Fatih menjadi raja, menggantikan ayahnya Sultan Murad, maka Muhammad Fatih benar-benar bisa menaklukkan kota Konstantinopel, sehingga kota tersebut lalu diganti namanya dengan nama Istanbul, kemudian diganti lagi menjadi nama Istanbul yang artinya kota Islam. Saat ini Istanbul adalah bagian dari negara Turki, salah satu negara yang disebut negara transbenua karena negaranya berada di perlintasan antara benua Asia dan benua Afrika. Sungguh ikhbar bil ghaib, ramalan Al-Quran yang sangat luar biasa dan benar-benar terbukti. Sahabat Salami rahimakumullah, di dalam Al-Quran masih banyak ikhbar bil ghaib yang lain, di antaranya tentang surga, tentang kiamat, tentang neraka dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah yakin seyakin-yakinnya dan percaya bahwa itu pasti benar-benar akan terjadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan bertemu kembali pada episode yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.